Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10, Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5660 Pikiran Meditasi Abadi. Senior, apa yang sebenarnya dilakukan Chu Xuan padamu? Tanya Chu Feng. Apa yang kamu lakukan? Tidak hanya merampok hartaku, tetapi juga menyiksaku, bahkan ingin membunuhku, dan bahkan memperlakukanku. Apa yang dia lakukan padamu? Tanya Chu Feng. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, jika bukan karena takdirku, aku pasti sudah lama mati. Apa menurutmu dia cukup buruk? Tanya Xia Xingchen. Benar-benar buruk. Chu Feng setuju dengan bibirnya, tetapi dia bergumam dalam hatinya bahwa ayahnya seharusnya bukan orang jahat, setidaknya bukan pengganggu. Jadi kecuali Xia Xingchen adalah orang jahat, masuk akal jika ayahnya berurusan dengannya. Atau mungkin Xia Xingchen ini berbohong dan memfitnah ayahnya. Senior, bagaimana kamu bisa saling kenal? Chu Feng bertanya lagi. Nyatanya, Chu Feng tidak terlalu peduli dengan Xia Xingchen. Chu Feng hanya ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Mengapa kamu begitu penasaran? Kamu benar-benar tidak mengenal Chu Xuan. Xia Xingchen menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng dengan curiga. Aku benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Bukan karena senior mengatakan bahwa dia adalah musuh senior. Junior ingin tahu lebih banyak tentang itu. Jika kita bertemu di masa depan, kita bisa membantu senior untuk membalaskan dendamnya, kata Chu Feng. Balas dendam? Hanya mengandalkanmu bocah, lupakan saja, hahaha. Xia Xingchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah ini adalah hal yang sangat lucu. Senior, apakah Chu Xuan begitu kuat? Alam apa dia? Chu Feng bertanya lagi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ayah saya, meskipun saya tahu bahwa tingkat kultivasi ayah saya saat ini berbeda dengan masa lalu, tetapi saya tetap ingin tahu. Hanya ingin tahu tentang segala hal tentang ayahku. Jangan tanya, kamu masih terlalu muda, dan jika kamu berlatih selama beberapa ratus tahun, kamu mungkin masih punya kesempatan. Xia Xingchen berbicara lagi, meskipun evaluasinya memberi Chu Feng sedikit penegasan, itu lebih merupakan penegasan dari ayah Chu Feng. Tampaknya apakah itu musuh atau teman, setidaknya dalam hal kekuatan, ayah Chu Feng telah disetujui oleh Xia Xingchen. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak ingin memasuki Istana Batu? Jika tebakanku benar, kamu ingin mempelajari metode meditasi kuno di Istana Batu, kan? Pikiran meditasi kuno utama? Apakah itu tersembunyi di kedalaman Istana Batu yang disebut pikiran meditasi Taiko? Tanya Chu Feng langsung tanpa berbelit-belit. Ya, ini disebut meditasi Taiko. Dikatakan bahwa jika seorang spiritualis dunia dapat memahaminya, itu akan sangat membantu kultivasi di masa depan. Jika kamu ingin masuk, aku dapat membantumu membuka pintu batu dan membiarkanmu memasuki kedalaman aula batu. Tapi kamu harus membantuku, kata Xia Xingchen. Senior, tolong bicara, kata Chu Feng. Apakah kamu seorang junior? Xia Xingchen bertanya. Ya. Jawab Chu Feng. Jika kamu seorang junior, kamu bisa berbicara tentang kerjasama. Kamu ingin masuk ke Istana Batu, kan? Sebenarnya aku juga ingin masuk ke Istana Batu. Di kedalaman Istana Batu, tidak hanya ada ide meditasi Taiko, tetapi juga sebuah formasi. Formasi itu sangat istimewa, tetapi dapat membantu saya membuang racun di tubuh saya dan memulihkan kekuatan saya. Tapi aku butuh bantuanmu, karena jika junior membantu membukanya, itu bisa meningkatkan kekuatan formasi. Hanya saja proses ini sedikit menyakitkan,
dan kamu harus menahan rasa sakitnya. Tapi kamu orang besar, kamu seharusnya tidak bisa menahan sedikit pun rasa sakit, kan? Tanya Xia Xingchen. Jika sakit, junior ini bisa menahannya dengan baik. Chou Feng tidak menyombongkan diri. Dalam hal ketekunan, dia benar-benar percaya diri. Jadi tidak sulit bagimu untuk mengaktifkan formasi. Tetapi jika kamu membantuku, ada potensi risiko, kata Xia Xingchen. Potensi risiko? Mengapa Anda tidak mengatakannya saja, senior? Tanya Chou Feng. Selama formasi besar diaktifkan, aku akan mendapatkan kekuatan Istana Batu dan berintegrasi dengan Istana Batu. Tapi kamu tidak mau, kamu masih harus tinggal di Istana Batu, dan karena keterbatasan formasi, kamu tidak bisa meninggalkan Istana Batu sampai formasi selesai. Sederhananya, formasi berhasil diaktifkan, aku akan menghilang, dan kamu akan terjebak di Istana Batu dalam keadaan terbuka. Orang yang menyerangku barusan adalah pembantuku. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Batu, dan dia tidak tahu cara memasuki Istana Batu. Jadi biasanya, meski kamu terjebak di Istana Batu, kamu masih aman. Tapi aku khawatir, jika ada bala bantuan dari Sekte Surgawi Langit, jika ada seseorang yang tahu cara memasuki Istana Batu. Saat itu, dia tidak bisa melihatku, tapi dia bisa melihatmu. Bahkan jika kamu tidak tahu hubungan antara kamu dan aku, tetapi kamu, orang luar, masuk ke area terlarang dari Sekte Surgawi, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Aku bahkan tidak mengatakan apakah kamu bisa bertahan, bahkan jika kamu bertahan, kamu akan menyinggung Sekte Surgawi Langit. Kekuatan macam apa itu Sekte Surgawi Langit? Kamu harus jelas tentang itu, kan? Katakan padaku sendiri, bukankah itu sangat berbahaya? Tanya Xia Xingchen. Memang. Chou Feng mengangguk setuju, tetapi kemudian bertanya lagi, berapa lama, senior? Butuh 1 jam untuk mengaktifkan formasi sendiri. Jika kamu bekerja sama dengan baik, mungkin kurang dari 1 jam. Setelah formasi diaktifkan, berapa lama saya akan pulih sepenuhnya tidak pasti. Jika cepat, butuh 1 jam, jika lambat, mungkin butuh 10 jam, kata Xia Xingchen. Setelah formasi diaktifkan, senior dan aula batu akan menyatu, tapi aku tidak bisa meninggalkan aula. Lalu jika aku mati, apakah formasi akan dihentikan? Tanya Chou Feng. Selama berhasil dibuka, misimu telah selesai, dan formasi tidak akan berakhir, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan Istana Batu. Adapun mengapa? Aku tidak tahu. Tentu saja, masuk akal bahwa bala bantuan Sekte Surgawi seharusnya tidak tiba secepat ini. Itu hanya sebuah kemungkinan, dan kemungkinan itu terjadi sangat rendah. Tapi karena kita ingin bekerja sama, aku perlu memberitahumu kemungkinan risikonya, kan? Kata Xia Xingchen. Apa yang dikatakan para senior sangat benar. Namun, junior ini masih memiliki pertanyaan. Bahkan jika orang yang mengejarmu tidak bisa masuk ke Istana Batu, dia seharusnya mengetahui keberadaan Istana Batu, kan? Karena dia mengetahui keberadaan Istana Batu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Batu, maka dia juga harus menebak bahwa kamu mungkin bersembunyi di Istana Batu. Sekarang dia harus diam-diam menjaga pintu masuk Aula Batu. Bagaimana kita memasuki Aula Batu? Tanya Chou Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena kamu telah memasuki Istana Batu, kamu harus tahu bahwa metode teleportasi digunakan untuk memasuki Istana Batu. Tapi susunan teleportasi yang memasuki Istana Batu bukan hanya satu di hutan bambu. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku pasti bisa membawamu ke Istana Batu, kata Xia Xingchen. Ayo pergi. Saat Chou Feng berbicara,
dia menyingkirkan formasi penyembuhan. Jika kamu begitu tegas, kamu benar-benar tidak takut dengan sekte langit-langit. Xia Xingchen terkejut, dia tidak menyangka Chu Feng begitu berani. Takut, tapi takut dan tidak berani adalah dua hal yang berbeda. Ada hal-hal di dunia ini yang saya takuti, tetapi tidak ada yang tidak berani saya lakukan, kata Chu Feng. Yo, setan kecil menarik. Namun, kamu benar-benar tidak mengenal Chu Xuanxuan? Aku tidak akan bekerja sama dengan keturunan Chu Xuanxuan. Jangan berbohong padaku, Xia Xingchen bertanya lagi. Senior, aku benar-benar tidak mengenalmu. Chu Feng sedikit tidak berdaya, Xia Xingchen tampaknya memiliki semacam obsesi dengan ayahnya. Baiklah, mari kita lakukan tes, kata Xia Xingchen. Tes? Tes apa? Chu Feng bingung. Ulurkan tanganmu, kata Xia Xingchen. Melihat ini, meskipun Chu Feng bingung, dia mengulurkan tangannya, dan kuku Xia Xingchen melintasi jari Chu Feng, menyebabkan darah mengalir keluar dari ujung jari Chu Feng. Segera, lengan baju tangan kanannya terlempar, memperlihatkan pergelangan tangannya yang seputih salju. Darah Chu Feng menetes ke pergelangan tangan Xia Xingchen dan langsung ditelan. Melihat situasi ini, hati Chu Feng menegang. Pergelangan tangan Xia Xingchen tidak terlihat, tapi itu jelas tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menelan darahnya sendiri? Mungkinkah dia benar-benar memiliki sarana untuk mengujinya? Tetapi pada saat ini, Xia Xingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Chu Feng dengan mata yang sangat dingin, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Setan kecil, kamu masih berani berbohong padaku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.